Halo semuanya, welcome back hari ini di channel Mr. Trevin. Dan hari ini kembali kita akan update untuk market di dalam ISG Daily untuk hari Kamis tanggal 31 Agustus di tahun 2023. Dan sesuai yang kemarin saya jelaskan ya di video kemarin bahwa ISG kita ada potensi untuk breakout dan hari ini terlihat tadi pagi sewaktu opening langsung kembali menguat ya, bahkan menyentuh level 7000 yang merupakan level psikologis. Namun sayangnya nih, secara closingan masih cukup tereject ya dari level tersebut, sehingga closingan berada di level 6967 teman-teman. Nah, kita akan coba lihat sekilas untuk banking. Bank BCA melemah di 9200, kemudian Bank Mandiri ini menguat di 5975, padahal ini tadi Bank Mandiri sempat berada di level atas 6000 ya, namun sewaktu closingan kembali ke bawah 6000. Bank BNI di 9200, kemudian Bank BRI ini cukup koreksi di 5525. Sedangkan untuk Gotoh hari ini netral di harga 91 teman-teman. Kemudian secara sektoral hari ini bisa dibilang yang memimpin untuk penguatan ya dari sektor infrastruktur yang menguat kurang lebih 2%-an secara sektoralnya. Kemudian ada juga sektor kesehatan teman-teman di sini. Sektor healthcare ya cukup menguat secara sektoralnya, mengingat akhir-akhir ini polusi udara di Jakarta khususnya cukup meningkat ya, sehingga banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan dan membuat momentum ya di sektor kesehatan bisa kembali menguat nih. Kemudian secara rupiah hari ini kita pantau so far masih di kisaran 15.220-an rupiah untuk $1 Amerikanya. Nah, kita akan langsung cek secara teknikal hari ini. Secara charting dan seperti tadi saya mention teman, sebenarnya ISG kita sempat berhasil breakout ya dari resist majornya nih di sekitaran 6960-an. Hari ini tadi sewaktu opening langsung kembali menguat, menguji ke level 7000 di sini. Namun sayang banget ini secara closingan nampaknya menunjukkan adanya tekanan seller yang cukup tinggi dan momentum dari buyer cukup kurang ya. Jadinya terlihat buntutnya itu yang cukup panjang ke atas, jadi menandakan tekanan market hari ini bisa dibilang cukup terbilang tinggi ya. Jadi ini saya sih belum yakin ini sepenuhnya udah breakout teman-teman, kalau saya bilang ya. Kita akan tunggu konfirmasi sebenarnya di sini, apakah besok nih dalam 1-2 hari ke depan market kita bisa berhasil bertahan di atas support, itu minimal di atas 6.950-an. Kalau misalkan bisa berhasil di atas ini, harusnya ini merupakan konfirmasi bahwa ISG kita beneran breakout dan berpotensi untuk kembali menguat dan menguji ke level selanjutnya. Namun kalau misalkan besok ataupun 2 hari ke depan secara candle ini kembali masuk lagi ke dalam, nah ini menandakan sebenarnya ini potensi untuk false break ya. Jadi di sini posisinya dia gagal untuk break dan malah potensi akan terjadi untuk reversal teman-teman. Namun untuk pastinya kita akan perlu konfirmasi ya dalam 1-2 hari ke depan bagaimana ISG kita akan bergerak. Yang pastinya harus bisa bertahan di atas level 6.950-an nih, yang saat ini berfungsi sebagai support dari ISG kita. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk dalam pembahasan update emiten ya. Hari ini yang saya akan bahas yaitu dengan emiten AD Commuter Property teman-teman, atau kodenya ADCP. Ini merupakan anak usaha dari Adikarya teman-teman yang bergerak di bidang properti. Nah, di sini kita akan coba lihat ya untuk beritanya, yang dimana PT AD Commuter Property atau ADCP ini sebagai pengelola
kawasan LRT City menyambut baik peresmian LRT Jabodebek. Yang kita tahu ya, dalam minggu ini LRT Jabodebek telah diresmikan oleh Presiden Jokowi dan bisa digunakan oleh masyarakat umum, teman-teman. Nah, stasiun LRT ini, maksudnya LRT ini ya, berada di lokasi di antara Jakarta sampai dengan Bekasi, yang menjadi penyangga ibu kota Jakarta, teman-teman tentunya. Dan ADCP ini merupakan ibaratnya pengembang perumahan serta fasilitas lainnya yang berada di kawasan tersebut. Jadi bisa dibilang diuntungkan ya dengan peresmian LRT ini. Dan operasional LRT ini dapat memberikan dampak positif dengan meningkatnya trafik kunjungan dan aktivitas di kawasan LRT City. ADCP nih telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung di kawasan LRT City bagi para pengunjung dan pengguna LRT Jabodebek, yaitu berupa komersial area di kawasan seperti Mall Green Walk di LRT City Bekasi, kemudian Forest Hub di LRT City Jati Bening, dan Soul Hub di LRT City Ciracas, teman-teman. Jadi ini sebagai bentuk, maksudnya dampak positif ya bagi ADCP yang memang mengembangkan kawasannya di dalam area LRT ini, teman-teman. Jadi dalam beberapa stasiun LRT ini ada ibaratnya properti dari milik ADCP ini ya, yang tentunya cukup sangat diuntungkan dengan kehadiran LRT Jabodebek ini. Nah, apakah dengan potensi tersebut ini membuat ADCP secara harga sahamnya bisa lebih menarik? Kita akan coba pantau dari segi teknikalnya ya. Nah, ADCP di sini so far hari ini terlihat di harga 59 ya. Ini untuk ADCP. Dan secara panjang di sini kalau kita lihat secara weekly, sebenarnya sewaktu listing di bulan Februari di tahun 2022, ini harganya langsung merosot ya, langsung terjadi penurunan sampai dengan sekarang di kisaran 59, teman-teman. Jadi terbilang sewaktu dari IPO emiten ini terus mengalami koreksi, dan saat ini dalam proses untuk konsolidasi menurut saya di sini dalam area kurang lebih di 57 sampai dengan 64, teman-teman. Ini so far merupakan area konsolidasi untuk ADCP, dan menariknya ini berhasil bertahan ya di atas support tersebut. Jadi ini sebagai bentuk, maksudnya ada yang akumulasi kalau saya bilang di daerah sini, sehingga dari segi harga nggak membuat untuk lower low lagi, teman-teman. Nah, menariknya di sini untuk ADCP ya, secara potensi sebenarnya kalau saya bilang dalam jangka menengah dan juga panjang harusnya akan cukup menarik nih, karena seperti saya bilang ya, ADCP ini dia mengembangkan kawasan di daerah sekitar LRT-nya, jadi tentu akan menarik traffic dan kunjungan dari para pengunjung yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan dari ADCP ini, teman-teman sekalian, secara jangka panjang tentunya. Jadi bisa dipantau nih untuk jangka menengah maupun panjang ya, menurut saya untuk ADCP. Dan untuk mungkin yang mau coba spekulasi nih, karena saya lihat so far ini berhasil bertahan di atas supportnya, jadi boleh untuk spekulasi menurut saya secara menengah maupun panjang ya, teman, di kurang lebih 57 sampai dengan 58 yang merupakan area support dari ADCP ini. Dan untuk resistennya so far itu di area 62 sampai dengan 64 ya, teman-teman. Ini ADCP masih bergerak dalam area konsolidasi dalam area ini. Jadi menurut saya cukup tepat apabila kita melakukan akumulasi di saat kondisi sideways seperti ini, teman-teman. Jadi sebelum harganya nanti menguat,
kita udah punya barang di harga yang cukup bawah ya posisinya. Jadi silakan dipantau nih untuk ADCP untuk maksudnya spekulasi dalam jangka menengah maupun panjang ya kalau menurut saya, dengan prospek yang harusnya bisa terbilang cukup baik dengan kehadiran dari LRT Jabodebek yang tentu akan menguntungkan bagi pengembang di kawasan tersebut, dan ADCP merupakan salah satu pengembang di dalam area tersebut. Oke, kemudian hari ini kita masuk dalam pantauan saham ya untuk besok. Yang pertama langsung aja, ini saya berikan untuk Bank Danamon. Nah, untuk Bank Danamon ini cukup menarik. Kalau menurut saya ada potensi untuk rebound, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat dari sini, di sini ada support di kisaran 2.900 ya, yang sekarang berfungsi sebagai support. Namun sebelumnya ini berfungsi sebagai resisten, teman-teman. Jadi sebelumnya pergerakan Bank Danamon ini terhambat ya di dalam area 2.900 sebagai resistennya, dan sewaktu breakout dan sekarang posisi untuk pullback, dan sekarang kembali menguji ke area 2.900 sebagai supportnya sekarang. Nah, ini cukup menarik, bisa dipantau karena saya lihat beberapa hari terakhir cukup bertahan ya di atas area tersebut, dan ada potensi untuk bisa kembali rebound menurut saya untuk Bank Danamon. Kemudian untuk areanya mungkin bisa dipantau, teman-teman. Ini area untuk Bank Danamon di kisaran 2.900 sampai dengan 2.930. Bisa dipantau, teman-teman, kalau misalkan nanti dikasih ke area tersebut. Menurut saya bisa coba untuk spekulasi, mungkin lebih ke jangka pendek ya untuk Bank Danamon ini, dengan potensi minimal bisa kembali menguji ke resistennya itu di 2.970, dan kalau misalkan berhasil tembus, maka nextnya bisa menguji sampai ke area 3.000-an, teman-teman. Jadi bisa dipantau nih untuk Bank Danamon, menurut saya ada potensi bisa terjadi untuk rebound pendek dengan areanya sampai ke sekitaran 3.000, teman-teman, sebagai targetnya. Oke, itu yang pertama untuk pantauan besok. Kemudian yang kedua, ini dengan PKPK ya. PKPK ini cukup menarik juga kalau menurut saya pribadi, dimana so far PKPK ini berhasil bertahan di atas support kurang lebih di 368, teman-teman. Dan secara momentum ini PKPK berhasil mempertahankan momentum di atas garis yang hitam. Ini merupakan garis EMA 13 yang buat saya pribadi cukup powerful untuk menentukan tren secara jangka pendek ya. Kalau misalkan dia berhasil closing di atas garis ini, artinya secara momentum penguatan ini masih cukup besar ya secara trennya. Dan terlihat hari ini juga closingan berhasil kembali di atas garis tersebut. Jadi untuk besok ada potensi bisa jalan nih menurut saya, teman-teman. Dan juga udah cukup low risk menurut saya. Kalau misalkan anggap kita spekulasi di kisaran 374 ya. Kemudian untuk stop loss-nya mungkin di bawah supportnya di 366. Dengan target sampai minimal ya, kita ambil pendek aja, teman-teman, sampai ke 390. Ini rasionya bisa dapatkan 1:2 ya. Untuk short trade harusnya udah cukup menarik nih, bisa dipantau, teman-teman. Oke, jadi untuk PKPK silahkan dipantau. Kalau misalkan mau coba spekulasi, harusnya udah cukup low risk ya, bisa untuk dimanfaatkan untuk trading jangka pendek, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini. Tadi kita udah bahas untuk ADCP, yang dimana ini merupakan anak perusahaan dari Adikarya yang bergerak di bidang properti, yang cukup diuntungkan dengan beroperasinya LRT Jabodebek. Kemudian untuk market, so far ini kita masih perlu konfirmasi bagaimana progres ya dari ISG kita, apakah berhasil bertahan
di atas supportnya nih setelah hari ini breakout, atau justru akan kembali ke dalam resistennya, yang berarti hari ini adalah false break, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih demikian untuk hari ini, dan berakhir untuk pembahasan kita di IISG Daily untuk hari Kamis tanggal 31 Agustus di tahun 2023. Dan oh ya teman-teman, buat kalian mungkin yang mau join ya untuk grup diskusi di Telegram, di sini kita membahas untuk market mungkin dan emiten-emiten ya. Silahkan langsung diklik aja di kolom deskripsi. Saya udah kasih linknya, silahkan dipencet dan langsung join teman-teman. Dan juga untuk Instagram silahkan di follow ya, karena saya juga kadang suka update di Instagram mengenai kondisi inflasi dan juga kondisi terkini dari market. Oke, jadi terima kasih untuk hari ini untuk atensinya. Jangan lupa juga untuk kembali lakukan analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk market selanjutnya. Salam trade.